Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman, terima kasih sudah menyempatkan hadir pada webinar kali ini. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai penempatan hashtag untuk konten Anda agar sesuai dengan target audiens. Nah, bagi pengguna sosial media, hashtag atau tagar ini karena saat kita menggunakan sosial media, pastinya kita ingin mengetahui bagaimana berita terkini atau hal yang sedang tren saat ini, baik itu di Instagram, Twitter, TikTok, Pinterest, YouTube, dan sosial media yang lainnya. Nah, dengan adanya hashtag ini atau tagar ini nantinya akan memudahkan kita untuk mencari konten yang kita cari untuk kebutuhan konten kita, atau hanya sekedar ingin mengetahui hal-hal yang saat ini sedang terjadi. Nah, di sini kita akan mengetahui apa sih sebenarnya hashtag itu, lalu cara kerja, manfaat, dan tips menggunakan hashtag itu sendiri. Nah, selanjutnya apa sih sebenarnya hashtag itu? Nah, hashtag ini merupakan salah satu kata kunci yang ditulis tanpa menggunakan spasi dengan diiringi dengan tanda pagar di awal kata. Nah, hashtag ini nantinya akan membuat suatu pembahasan publik dari berbagai sosial media yang memiliki pemikiran dan pembahasan yang berbeda pula untuk menjadikannya satu aliran pembahasan dengan adanya hashtag. Di mana dengan adanya hashtag ini kita bisa mencari satu kata kunci untuk dicari, dan kita bisa menggunakan hashtag dengan kata kunci tertentu untuk digunakan ke dalam postingan konten kita. Yang tentu saja hashtag yang disematkan harus sesuai dengan isi konten atau harus relevan. Karena jika tidak, maka konten yang kita buat tidak tepat atau tidak dapat muncul di beranda sosial media mereka. Lalu selanjutnya ada bagaimana cara kerja dari hashtag. Nah, jadi cara kerja dari hashtag ini dengan cara menghubungkan percakapan atau postingan dari berbagai pengguna sosial media menjadi satu kumpulan tertentu. Di mana misalnya bila saya menggunakan Twitter lalu membuat postingan konten dengan isi konten tentang NCT Dream dengan menggunakan hashtag NCT Dream, nah maka nantinya satu hashtag akan tercipta dengan satu pembahasan. Jika nanti ada pengguna lain yang menggunakan hashtag tersebut, maka konten atau postingan pengguna lain akan masuk ke dalam satu pembahasan yang sama. Sama halnya jika kita menggunakan hashtag untuk kepentingan branding suatu produk atau jasa, atau agar konten kita sama dengan hashtag yang sedang tren dan harus diiringi pula dengan konten yang mewakili hashtag agar nantinya konten tersebut bisa sampai kepada audiens dengan sasaran yang tepat. Jadi hashtag ini bekerja untuk mengelompokkan berbagai topik ke dalam pembahasan yang sama oleh berbagai pengguna sosial media. Lalu ada manfaat dari hashtag. Nah, di sini ada beberapa manfaat dari penggunaan hashtag untuk sebuah konten. Yang pertama ada untuk meningkatkan engagement, di mana dengan menggunakan hashtag yang sama seperti kita terlibat ke dalam sebuah percakapan yang terjadi di dalam sosial media. Dengan begitu nantinya postingan konten tersebut akan memiliki potensi untuk mendapatkan engagement seperti bertambahnya jumlah like, share, komentar, dan bahkan followers baru.
Dan hal tersebut akan berpengaruh positif bagi perkembangan konten yang kita buat atau bahkan menambah semangat untuk membuat konten-konten baru yang lebih menarik ke depannya. Lalu selanjutnya ada menaikkan awareness terhadap isu tertentu. Nah, kemudian dengan adanya hashtag atau tagar, kita juga dapat berkontribusi moral secara nyata, di mana dengan menggunakan hashtag atau tagar ini, kita dapat menaikkan kesadaran publik terhadap isu-isu yang sedang tren di masyarakat. Dengan adanya hashtag atau tagar ini akan dapat menggiring opini ke arah yang positif sehingga nantinya dapat melakukan perubahan bersama-sama. Lalu ada untuk membangun brand, di mana dengan membuat hashtag khusus untuk brand yang dimiliki akan sangat efektif dalam meningkatkan promosi dan membangun percakapan audiens terkait brand tersebut. Jika hashtag yang dibangun sudah tepat sasaran, tentu saja nantinya akan berdampak positif bagi kinerja bisnis terkait jumlah penjualan, promosi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada konten mudah ditemukan. Nah, karena adanya hashtag berfungsi untuk mengumpulkan semua konten yang memiliki topik pembahasan tertentu dengan konteks yang sama, nantinya saat audiens mencari hashtag yang Anda sematkan di postingan konten, nantinya postingan kita akan muncul pada hashtag tersebut dan dapat langsung ditemukan oleh audiens dan konten tersebut sudah sesuai dengan target. Namun tentu saja konten dengan hashtag yang digunakan harus relevan karena jika tidak maka konten kita tidak akan muncul di dalam suatu hashtag dan akan digantikan oleh konten yang lebih relevan lainnya. Lalu selanjutnya tips menggunakan hashtag dengan tepat. Di mana dalam menggunakan hashtag pastinya kita tidak boleh asal dalam menggunakannya dan asal menempatkan ke dalam sebuah konten. Karena untuk menghindari adanya kegagalan dalam membangun konten, untuk mencegah kegagalan tersebut, maka kita harus mengetahui bagaimana cara menggunakan hashtag dengan efektif sebagai berikut. Yang pertama ada riset hashtag kompetitor, di mana kita perlu memantau semua hashtag yang digunakan oleh kompetitor bisnis agar nantinya dapat bersaing dalam hal engagement maupun conversion rate. Di mana riset ini penting dilakukan karena masih ada pebisnis yang menggunakan hashtag yang tidak relevan dengan produknya sendiri. Di mana kompetitor dengan niche yang sama akan membantu untuk menemukan referensi hashtag yang nantinya bisa digunakan. Lalu selanjutnya ada mengukur popularitas dari hashtag, di mana mengukur popularitas hashtag juga diperlukan untuk mengetahui seberapa banyak orang yang terlibat atau menggunakan hashtag tersebut. Apabila angka popularitasnya masih tinggi, artinya hashtag bisa digunakan dan begitu pula sebaliknya. Nah, untuk mengukur popularitas hashtag, kita bisa menggunakan web dengan nama hashtag Kify.me, di mana ini merupakan sebuah tool yang dapat menyajikan data mengenai popularitas keseluruhan dan tren mingguan hingga bulanan dari hashtag. Lalu selanjutnya mencari hashtag turunan, di mana hashtag turunan ini merupakan hashtag yang didapat dari hashtag utama. Misalnya kita akan menggunakan hashtag sepatu wanita. Nantinya kita bisa mencari pada bagian relate hashtag. Mungkin di sana akan muncul hashtag lain seperti hashtag sepatu wanita murah atau hashtag sepatu wanita berkualitas. Di mana kita bisa menggunakan dua hashtag turunan ini karena masih relevan dengan hashtag utamanya. Dan tentu saja dengan brand Anda. Pada beberapa
platform media sosial memang tidak menyediakan fitur relate hashtag dan Anda bisa menggunakan tool write tag untuk mengatasi hal tersebut. Lalu tips selanjutnya adalah jangan spam hashtag atau menggunakan hashtag secara berlebihan. Karena menggunakan hashtag itu tidak perlu dalam jumlah yang banyak, karena yang terjadi hanya akan membuat audiens terpaku atau bingung dengan melihat kumpulan hashtag-hashtag yang kita sematkan pada postingan konten kita. Lebih baik tidak menggunakan banyak hashtag dalam setiap postingan dan lebih baik menggunakan sedikit hashtag namun efektif dan relevan dengan postingan konten. Lagi pula jika postingan konten penuh dengan banyak hashtag malah akan membuat audiens enggan untuk mengklik hashtag tersebut. Lalu selanjutnya adalah menghindari banned hashtag. Di mana hal berikutnya yang perlu diperhatikan ini adalah untuk menghindari banned hashtag. Jadi banned hashtag ini merupakan kumpulan hashtag yang sering dikaitkan pada konten-konten negatif. Kebanyakan sosial media melarang menggunakan jenis hashtag tersebut, namun terdapat juga beberapa platform yang masih memperbolehkannya. Nah, agar post yang kita sebarkan tidak memberikan kesan negatif, maka kita harus menghindari hashtag-hashtag tersebut untuk keamanan konten dan akun kita. Lalu yang terakhir ada evaluasi, di mana kita harus melakukan evaluasi secara bertahap dalam menggunakan hashtag di sosial media. Di mana jika kita menggunakan satu hashtag dalam satu periode waktu, kita nanti akan mendapatkan atau menemukan hashtag terbaik untuk bisa digunakan pada postingan kita yang lainnya. Namun lama-kelamaan jika terlalu lama dipakai itu bisa juga membuat hashtag itu tidak menjadi efektif. Maka dari itu kita harus mengevaluasi dan memperbaiki hashtag-hashtag yang akan disematkan ke dalam konten kita nantinya. Jadi untuk menggunakan hashtag dengan tepat dan efektif, ini kita harus memperhatikan tips yang sudah dijelaskan atau dipaparkan tadi, karena adanya hashtag akan berpengaruh terhadap engagement yang akan kita terima dalam postingan konten kita. Dan hashtag ini juga merupakan salah satu strategi pemasaran yang cukup efektif bagi pengguna sosial media. Baik, sepertinya itu saja yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman akan ada pertanyaan. Saya akan menunggu sampai jam 13.30. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari Kak Susan tentang berapa maksimal hashtag yang perlu ada pada setiap konten. Nah, jadi maksimal hashtag yang bisa kita sematkan itu sebenarnya ada 30 hashtag. Namun, akan lebih baiknya jika kita menggunakan lebih sedikit hashtag namun relevan dengan postingan konten yang kita buat agar nantinya hashtag dan konten itu lebih efektif. Seperti itu, Kak Susan. Mungkin teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi. Jika ada yang masih ingin ditanyakan, saya tunggu 2 menit lagi ya teman-teman. Baik, karena mungkin sudah tidak ada pertanyaan lagi, saya izin mengakhiri webinar pada kali ini. Terima kasih teman-teman yang sudah join pada webinar saya siang hari ini. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.